Karena kalau melihat ini kan kok kerjaannya begitu ya, jadi agak rasa wah sembarangan nih ngasih berita kok main blasting aja, dan ternyata di kemudian hari saya menjadi praktisi PR gitu yang kontennya benar tapi konteksnya salah, konteksnya benar tapi kontennya salah. Pak Saiful pernah punya pengalaman dong pasti menangani vertical branding atau personal branding. Yang paling berkesan buat Pak Saiful yang mana sih, Pak? Wih, masa nggak ini? Pernah kliennya itu Presiden ke-6 RI loh. Serius, Pak? Susilo Bambang Yudhoyono pernah ditangani. Wah, boleh dong Pak itu cerita tuh, Pak. Oke, baik. Jadi sedikit cerita ini, memang kami ini dalam sebuah tim besar ya, dalam tim strategi komunikasi yang mencoba untuk menghantarkan Presiden SBY itu landing dengan baik lah begitu. Artinya supaya dia akhir masa jabatannya, gitu. Supaya citranya positif dan kemudian tidak menjadi cerita yang buruk, rekam jejak yang buruk ke depannya. Nah, kebetulan waktu itu sosial media itu barulah di Indonesia ya. Itu kan sekitar tahun 2013, 2010, 2012, 2013 ya. Nah, jadi kami coba mengusulkan dulu kenapa dari Pak SBY tidak mencoba menggunakan sosial media nih sebagai new media ya, yang bisa menghubungkan langsung pejabat kepada publik, kepada masyarakat. Ingat tuh saya pernah nonton live di Twitter waktu itu pas speech turunnya kalau nggak salah tuh nontonnya di Twitter bukan di TV lagi. Iya. Jadi itu memang beliau ini menjadi salah satu contoh terobosan positif ya dalam hal demokrasi dan dalam penggunaan new media untuk berkomunikasi dengan audiensnya, dengan masyarakat. Jadi beliau ini adalah presiden pertama yang memiliki akun Twitter resmi. Dari centang birunya tuh. Nah itu berarti waktu itu tahun 2014 Pak ya? 2013. Masih tergolong new media Pak ya? Iya, langsung terjun banget gak tuh ke Twitter? Ya artinya dulu itu kan memang Twitter sudah mulai marak digunakan, tapi kan memang belum belum langsung terkait dengan pejabat-pejabat kita saat itu, karena baru ke aku sih Pak yang anak muda saat itu masih SMP. Kita masih mention-mention. Iya, masih mention-mentionan. Jadi kita inget banget tuh waktu itu Pak SBY main Twitter gitu. Ya, jadi ini kan sebuah sebuah terobosan yang mengejutkan ya waktu itu, karena di tengah masih maraknya media-media konvensional, tiba-tiba seorang presiden nge-tweet gitu kan. Iya gitu. Dan kemudian sekarang tuh bisa digoreng-goreng ya, iya, makanya kacang banyak buzzer. Makanya dulu belum ada ya, belum ada. Gitu. Jadi waktu itu kan ada tagarnya, kalau beliau sendiri yang nge-tweet itu ada SBY gitu kan. Iya, Nah, benar. dan itu menjadi menarik, kenapa? Karena itu nggak sekedar nge-tweet. Jadi beliau juga mencoba melakukan action atau melakukan follow up tindakan policy itu setelah beliau masuk ke dalam Twitter itu. Jadi itu waktu itu setelah Twitter pertama beliau mengucapkan selamat kalau nggak salah ya, kemudian ada juga ucapan keprihatinan terhadap peristiwa Lion Air ya kalau nggak salah waktu itu ya. Terus juga beliau juga mencoba merespon keluhan warga. Kalau nggak salah dulu ada seorang petani buruh ya, anak kecil itu yang dari Banyumas ya kalau nggak salah itu ya. Jadi dia ini orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya sudah cerai, kemudian dia menghidupi adik-adiknya dan sebagainya. Nah, di luar dugaan publik waktu itu, Presiden SBY mempunyai perhatian terhadap itu, dan dia melakukan instruksi itu menggunakan Twitter. Mention tuh Pak. Iya, jadi tolong menteri. Iya, tolong RT please. Ini langsung dibantu, berikan bantuan gitu kan. gitu. Dari pejabat daerah waktu itu, gubernur dan sebagainya tuh. Akhirnya rame-rame itu pemerintah daerah tuh membantu anak itu membangun rumah dan sebagainya. Dan saya pikir itu menjadi sebuah tonggak ya, artinya dimulainya komunikasi media sosial seperti yang kita rasakan saat ini.
Karena ini kan sekarang kalau dia nggak diramaikan di media sosial, katanya ya itu kemudian tidak direspon. Tapi begitu diramaikan di media sosial, baru direspon oleh pemerintah. Nah, jadi saya pikir ini merupakan terobosan yang baik bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan ya, artinya buat masyarakat Indonesia. Hashtag netizen do your magic ya. Kalau nggak viral nggak terkenal gitu. Jadi kan tadi Pak untuk nanganin SBY itu di tahun 2013-2014 itu Twitter digolongkan sebagai new media Pak. Iya. Nah kalau misalnya dibahas itu lebih jadul lagi Pak ya. Tahun 2009 atau 2008 Pak ya itu. Ya waktu itu 2008 atau 2009 ya kalau nggak salah. Nah kalau di situ medianya pakai apa Pak? Iya. Jadi memang ada transisi yang agak jauh ya antara new media dengan media yang lama. Mungkin yang sedikit perlu kita pertegas di sini, kalau media digital itu nggak semuanya new media, karena ada juga kayak semacam billboard yang kita lihat sekarang ini kan itu bentuknya digital kan, kayak ada TV segala macam. Tapi itu masih pakai metode lama sebetulnya. Nah, cuman memang dia dibuat menjadi lebih digital dan lebih hidup gitu. OOH itu ya Pak. Iya. Oh jadi itu digital tapi bukan new media. Ya, bukan new media ini lebih kepada yang sifat lebih interaktif ya. Seperti dengan kehadiran internet, sosial media. Lebih two way communication. Iya, gitu. Nah, jadi memang kalau dulu kan ada perbedaan mendasar ya, artinya bahkan pada saat saya di Business Week dulu sempat menjadi wartawan, itu orang kalau menerima undangan masih pakai fax. Kirim fax satu nanti giliran didapat sama redaksi ngasih ke Redpol nanti kasih penugasan, ini yuk jalan ya, ini jalannya gitu. Jadi kita menunggu-nunggu tuh ini kemana nih jalannya nih, ini faxnya gitu kan ke saya. Ini ngomong-ngomong para badis ngerti nggak fax itu? Nah, itu PR tuh. Pernah coba nggak pakai fax? Lihat mesinnya aja dulu, kira-kira pernah nggak tuh para badis lihat mesinnya? Coba di googling aja dulu, baru ngerti nih bahasannya. Tenang Pak, saya juga pernah pakai fax. Tapi setelah itu Pak. Siap. Kalau aku sih jujur nggak pernah, tapi lihat itu kayak apa nih, aku harus mencet apa nih gitu. Ya karena dulu tuh sempat ada lelucon, ada seorang OP di kantor malam-malam dia ketakutan gitu karena ada yang bunyi sendiri gitu mesin tiknya tut gitu kan, dan ternyata itu fax gitu kan. Oh, fax masuk. Fax masuk. Gitu. Itulah. Nah tapi ya akhirnya seiring berjalannya waktu, kemudian teknologi juga berubah ya. Kemudian jadi masyarakat sekarang mendapatkan privilege yang tidak didapatkan pada waktu dahulu. Kalau dahulu tuh kita ingin tenar, kita ingin dapatkan ini publik itu harus melalui media massa kan. Apakah dia bentuknya televisi, apakah kita dengan menulis di koran atau majalah gitu, atau diliput oleh media atau majalah. Nah kalau sekarang ini kita dengan new media ini, dengan media sosial media, kita bisa tenar kapan saja kita mau gitu kan. Nah Kalau kata Diana tadi asal viral bisa jadi terkenal gitu. Tapi tantangan-tantangan kinerja PR di era digital itu apa sih Pak kira-kira Pak? Iya, ini jadi memang semacam tantangan karena sebuah fenomena seperti ini kan membuat jadi semua orang juga bisa berbicara. Betul. Nah, jadi di tengah masyarakat yang memang tidak kritis, kalau misalnya kita kurang kritis itu akan menjadi semacam bombardier tidak bagus buat exposure mereka. Jadi memang kan kalau masyarakat kita ini memang terjadi lompatan yang agak jauh ya dari budaya tulis dan budaya baca itu belum selesai udah lanjut ke budaya visual. Jadi itu yang kemudian menjadi PR ya buat masyarakat itu untuk membangkitkan daya kritisnya terhadap informasi yang didapat. Pak, dengan adanya Nopix hoax itu tuh kayak termasuk nggak sih Pak upaya untuk meminimalisir itu tuh yang tadi Bapak? Iya betul. Ya jadi terkait dengan itu saya teringat ada sebuah buku yang judulnya itu The Death of Expertise. Jadi dia ini menggambarkan fenomena seperti itu. Jadi artinya karena saking banyaknya semua orang bicara. Jadi akhirnya orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan, punya kapabilitas di bidang tertentu itu malah jadi tidak didengar atau tidak dianggap. Nah, jadi itu jadi semacam ada terjadi pergeseran di sini
bagaimana kita bisa menyeleksi informasi-informasi yang masuk sehingga itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Itu kurang lebih. Ya, jadi mungkin kalau terkait dengan tantangan di dunia PR, ya justru disitulah. Jadi kita sebagai praktisi PR itu harus bersaing dengan informasi-informasi yang mungkin banyak hoaxnya nih, ya kan, dalam mengungkapkan informasi-informasi yang benar. Karena kan ya itu tadi, jangan sampai kemudian yang penting viral, ya kan. Kalau yang penting viral ya apapun bisa dilakukan. Anda di tengah jalan juga buka baju juga viral kan begitu. Tapi kan bukan seperti itu. Mandi gayung, iya, mandi gayung, mandi lumpur. Lumpur. Ya, di situ mungkin beberapa tantangan kita. Artinya di sisi kita sebagai praktisi PR, kita juga harus mampu mengemas berita-berita yang ingin disampaikan secara menarik. Tapi di sisi lain masyarakat juga harus mempunyai daya kritis nih, supaya dia bisa juga menyeleksi mana kira-kira yang perlu dia lihat, yang perlu dia dengar. Itu kurang lebih. Aku mau nanya Pak, kalau sekarang kan udah terkenal banget nih sama AI gitu, kayak artificial intelligence. Nah, itu kira-kira malah membantu para praktisi PR atau untuk publikasi, atau dia malah makin menghambat gitu Pak? Itu seperti dua koin ya, jadi dua sisi mata uang. Jadi tentu kan artificial intelligence itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu yang jelas dia akan mempermudah pekerjaan kita ya. Artinya dengan dengan teknologi AI kita bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Apakah di penyampaian pesan, apakah pembuatan rilis, apakah pembuatan draft surat dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga itu menjadi semacam menjadi semacam bias juga ya. Artinya kita juga tidak bisa mengontrol secara spesifik apa yang ingin dia buat. Dia ketik gitu, karena dia otomatis ya. Nah, sementara kan kalau di dunia PR ini, dunia komunikasi ini, kasus-kasus yang kita hadapi itu spesifik, dan itu memang berbeda antara satu kasus yang ada dengan kasus yang lain. Target audience yang dihadapi juga beda, terus person juga beda, atau lembaga juga beda. Nah, jadi di situ memang tantangannya. Jadi kita memang tidak bisa menyampingkan itu karena itu sudah kenyataan ya. Tapi di sisi lain juga ya kita juga jangan berkecil hati dan juga tetap harus mengasah kemampuan kita, karena teknologi itu bukan segalanya. Itu hanya tools. Nah, tetap istilahnya bukan untuk menggantikan kita. Iya. Sebagai tool buat kita. Iya, jadi tetap the man behind the gun lah yang punya peran penting di hal tersebut. Soalnya juga sempet nih aku baca kayak ada yang bikin caption di Instagram atau apa gitu, terus dia ngomong, ih AI banget gitu. AI banget, terus kayak gambar visualnya juga, ih AI banget gitu. Sekarang tuh udah kayak gitu deh kayaknya. Jadi AI itu bukan dimusuhin ya Pak, tapi malah harusnya dimanfaatin untuk kita maksimalkan biar mendukung produktivitas kita juga sebagai praktisi PR atau apapun yang Badis lakukan di ranahnya Badis masing-masing. Jadi kan kita tadi udah bahas masalah bagaimana beralih dari konvensional ke digital, Pak ya. Nah, untuk mengukur adanya suatu strategi komunikasi atau PR yang efektif, itu kan ada yang namanya PR value, Pak ya. Dan saya dengar ini PR value itu adalah bagaimana media rate itu dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena ya zaman dulu itu kira-kira satu koran dibaca sama 3 orang, kan begitu. Nah, tapi kan sekarang kan udah jarang pakai koran, Pak. Sekarang pun banyak koran-koran yang punya media digitalnya, website digitalnya. Nah, ini apakah metode pengukuran PR value yang dikali 3 ini masih relevan, ataukah ada pengukuran yang baru, dan bagaimana, Pak? Oke. Baik, jadi PR value ini sebetulnya perdebatan yang tidak pernah usai ya. Jadi dari dulu juga memang dari praktisi PR maupun juga dari para pengambil keputusan dan manajemen itu juga bertanya-tanya bagaimana kita mengukur value atau nilai sebuah PR. Karena memang dia ini beda dengan marketing ya. Kalau marketing kan istilahnya ujung-ujungnya kan sales, penjualan.
Iya, Terlihat ada kuantifikasi di situ, ada apa namanya, ada nilai, ada angka di situ. peningkatan Nah, penjualan iya kan, gitu indikator ya. penjualan. Jadi marketingnya bagus, salesnya bagus, penjualan meningkat. Iya Nah, benar. sementara kalau kalau PR ini kan dia lebih kepada trust, ya kan? Bagaimana kita membangun trust audiens kepada kita, kepada perusahaan, kepada merek, ya kan? Kepercayaan dan relasi hubungan baik. Sesuatu yang sifatnya relatif abstrak ya. Jadi bagaimana kita mau mengukurnya nih, apakah ini penyampaiannya ini berhasil atau tidak, apakah komunikasinya efektif atau tidak dan sebagainya. Jadi memang banyak pendekatan ya untuk mengukur PR value ini. Jadi beberapa yang disebutkan oleh Ridwan tadi itu memang ada benarnya. Jadi pendekatan dulu itu memang lebih kepada istilahnya AVE. Jadi advertising value equivalent. Nah, jadi bagaimana kita mencoba melakukan pendekatan iklan itu, pendekatan harga iklan itu untuk menilai value PR gitu kan, value sebuah aktivitas PR. Jadi itu sebetulnya memang jalan pintas ya istilahnya untuk mengukur itu, karena kalau iklan itu kan istilahnya ada harganya tuh, ya kan, berapa kali berapa dia ada di koran. Kemudian kalau misalnya PR nih kan karena dia daya engagementnya dan kepercayaannya lebih kuat, makanya dia akan lebih mahal daripada iklan gitu kan, kayak semacam itu. Dan itu memang dibutuhkan untuk melihat efektivitas komunikasi dari sisi budget gitu kan, kadang-kadang kalau di perusahaan kan atau di orang yang pasang konsultan PR dan sebagainya itu mereka membutuhkan semacam justifikasi. Saya mengeluarkan uang segini, nanti saya dapat berapa nih baliknya gitu kan. Nah, itulah kemudian jadi AV itu berangkat dari situ. Nah, tapi memang kemudian seiring berjalannya waktu, para praktisi PR ini merasakan kok kayaknya nggak gitu deh. Apalagi dari praktisi PR sendiri, Pak ya. Iya, jadi karena sepertinya itu nggak bisa dijadikan sebuah patokan baku gitu ya istilahnya. Apalagi dengan adanya dunia digital ya. Jadi sekarang ini ada media, kemudian media digital, sesuatu yang memang untuk dikuantifikasi seperti itu agak sulit. Nah, jadi ini ceritanya para praktisi PR seluruh dunia ini berkumpul lah ya, di Barcelona. Nah, ini mereka di bawah asosiasi yang namanya AMEC. Jadi Association for Measurement and Evaluation for Communication. Jadi asosiasi yang memang bergerak di bidang pengukuran dan evaluasi komunikasi. Nah, jadi mereka ini merebut gimana ya kira-kira caranya ini supaya ini kita punya standar yang sifatnya bukan saja nasional tapi internasional nih untuk mengukur efektivitas sebuah campaign, sebuah strategi komunikasi. Nah, akhirnya mereka berembuk dan mengeluarkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan Barcelona Principles. Nah, itu ada tahapan-tahapannya tuh. Jadi ada Barcelona Principles 1, 2, 3. Jadi mereka itu berkumpul dari sejak tahun 2010 Barcelona Principles yang pertama, kemudian 2015 Principles yang kedua ya, terus yang ketiga yang terbaru itu tahun 2020 tidak salah ya. Nah, jadi intinya mereka bersepakat bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah program komunikasi itu membutuhkan banyak elemen, ya kan? Jadi baik dari sisi outcome, terus dari sisi output, dari sisi outtake-nya, kemudian dari sisi impact yang untuk jangka panjang. Nah, memang itu nanti bisa kita gali lebih lanjut di website AMEC ya, kira-kira seperti apa modelnya seperti itu. Tapi yang jelas kalau dikatakan mana pengukuran yang terbaik, itu kembali lagi kepada ya kesepakatan masing-masing lah, kesepakatan antara para praktisi PR dengan perusahaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini yang terbaik karena memang ya, segala sesuatunya juga terkait dengan dana, terkait juga dengan waktu, ya kan, karena suatu yang dilakukan AMEC ini memang membutuhkan riset dan dana yang nggak sedikit gitu loh. Ya, tadi masuk ke situ, ya gimana? Iya, yang tadi disebutin Pak Saiful tuh kayak banyak banget kan elemennya, kayak yang saya tahu waktu saya
belajar juga cuman ya udah PR value itu kan ads dikali 3 gitu. Tapi tadi Pak Saiful ada ngitung outcome, impact, outtakes, dan itu kayak sifatnya kualitatif nggak sih Pak? Bukan sesuatu yang kayak bisa dihitung secara Iya, bukan pakai angka-angka gitu. iya. Jadi kalau Principle Barcelona Principles ini yang digagas oleh Amek ini mengkombinasikan keduanya. Jadi baik kuantitatif maupun kualitatif itu dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan pemahaman tentang keberhasilan sebuah program komunikasi ini mencapai tujuannya gitu loh. Jadi memang dari awal tuh harus disetting betul tuh tujuannya tuh harus lebih jelas gitu kan, dengan smart ya kan, pendekatan smart, kemudian diturunkan dalam bentuk strategi kemudian ke taktik, ya semua itu harus terukur dan Smart itu apa maksudnya Pak? Pinter. pinter itu. Ya, jadi smart itu singkat dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi spesifik itu artinya memang dia tujuan kita itu dan aktivitas PR itu harus spesifik, harus bisa terukur, kemudian harus bisa dicapai, diraih, kemudian harus ada batas waktunya, ya kan, dan relevan dengan tujuan di awal. Bisa dipakai juga nih untuk setting goal akhir tahun, awal tahun ya. Jadi kalau bikin goal jangan cuma kayak mau kurus gitu ya, harus Tapi harus smart. Gitu, ada spesifik kurusnya tuh berapa kilo, measurable, bener nih hitungnya pakai kilo gitu. Ntar ternyata diganti lagi jadi on sih, turun 7 on mah gampang. Terus habis itu SMA, A-nya itu achievable, ya Pak, bisa nggak dicapai? Bisa. Relevance. Sesuai nggak sama kebutuhan kita? Sesuai dong. Kita harus hidup dengan sehat nih, biar kita hidup terus nih. Terus habis itu SMA, RT, time bound. Jadi harus ada waktunya nih. Jangan pokoknya mau kurus, pokoknya kurus gitu. Harus dipastikan kapan mau kurusnya nih, mau tercapai. Time bound-nya berarti setahun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Itu penting banget untuk punya target yang smart itu, tapi juga untuk ngukurnya kembali lagi ya Pak, kalau misalnya emang lebih cocoknya pakai yang lebih simple seperti yang tadi, PR Pakai value, konvensional, atau pakai yang IMAC itu ya Pak. Kalau kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu sendiri gimana? Ya, baik, kalau untuk pengukuran AMEC ini memang kelebihannya kan artinya dia lebih presisi ya, artinya itu memang lebih terukur, lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih bisa jadikan patokan untuk selanjutnya gitu kan. Jadi standarnya lebih ada lah. Nah, cuman ya kelemahannya ya begitu, karena memang berbasis riset ya. Jadi secara dana memang lebih besar ya kan. Terus juga juga waktu juga lebih lama. Nah, jadi memang kita mencoba sedapat mungkin lah, artinya mungkin tidak melulu mengandalkan AV, tapi secara bertahap itu kita bisa mencoba berubah menuju ke sana gitu ya, karena memang itu sekarang arahnya itu ke sana semua lah. Gantung kembali lagi kebutuhan pengukurannya ya Pak, maksudnya dengan effort yang udah dilakukan, misalnya ternyata melakukannya cuma sebagai rilis doang tanpa ada sosial media, nggak perlu menggunakan Amek. Iya, tapi kalau misalnya mungkin emang lebih 360, lebih banyak elemennya, jadi bisa diukur, bisa pakai pengukuran yang lebih advance tadi itu ya Kang. Tapi balik lagi ke kesepakatan dari klien dan harus dipertimbangkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya kita udah banyak banget bantuan, terus udah juga kita kaitin sama kehidupan sehari-hari, kita juga udah ngomongin latar belakang Pak Saiful yang inspiring banget. Kalau Badis pengen tahu lebih banyak tentang Pak Saiful, boleh langsung komen aja. Tapi untuk kali ini kita cukupkan dulu Pak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak sudah ngobrol sama kita dan sama Badis. Stay tune dan tungguin edisi berikutnya.